Halo, welcome to my channel. Video kali ini adalah part kedua dari kasus Kalyani dan Guli ya. Ceritanya, setelah putra Hetsing meninggal karena ditembak oleh nenek Kalyani, nenek Kalyani menyerahkan diri dan sekarang ada di penjara. Anandi dan Sif yang telah mendengar kabar itu, mereka segera ke Jatsar untuk menjenguk nenek Kalyani di penjara. Ringkas cerita, sampailah di hari persidangan sesi terakhir nenek Kalyani dan Hetsing. Setelah debatnya pengacara kedua belah pihak, lalu sampailah pak supirnya nenek Kalyani untuk bersaksi. Pengacara Hetsing melakukan tanya jawab dengan pak supir Kalyani. Pak supir menceritakan kejadian yang dilihatnya. Tapi pengacara Hetsing membantah perkataan pak supir hingga membuat pak supir tidak bisa menjawab lagi. Kemudian, Pak Hakim berkata kalau mereka akan beristirahat dulu dan sidangnya akan dilanjutkan dalam 30 menit. Di sisi lain, di rumah sakit, Anandi dan Gangga sangat bersyukur karena akhirnya Guli sudah tersadar dari komanya. Gangga dan Anandi cerita kepada Guli atas apa yang menimpa Kalyani selama Guli koma. Guli lalu berkata kalau dia ada merekam bukti video putranya Hetsing. Juga dia akan bersaksi untuk nenek Kalyani di pengadilan. Setelah itu Gangga menelpon Jabdis dan memberitahu Guli sudah sadar. Gangga juga memberitahu Jabdis kalau Guli ada merekam bukti video di ponselnya. Tapi ponsel itu hilang di tempat kejadian penyerangan Guli sebelumnya. Jabdis mendengar itu. Lalu Jabdis dan Sif dengan cepat pergi ke lokasi kejadian untuk mencari ponselnya Guli. Dan Guli dibawa Anandi dan Gangga untuk bersaksi di pengadilan. Persidangan pun dimulai kembali. Semua sangat tegang, pihak Kalyani maupun pihak Hetsing. Kemudian Pak Hakim mulai berbicara. Dan saat dia ingin mengatakan keputusan akhirnya, Anandi masuk ke ruangan. Anandi berkata tunggu. Lalu Gangga membawa Guli masuk ke ruangan juga. Sekarang pihak Hetsing sudah ketakutan karena Guli adalah saksi utamanya. Sementara Jabdis dan Sif masih mencari ponselnya Guli. Awalnya mereka kesusahan mencari ponselnya, tapi tanpa sengaja Jabdis menemukan ponselnya Guli. Di persidangan Guli bersaksi. Dia menceritakan dari awal sampai akhir atas apa yang telah dia alami, bahkan sambil menangis terseduh-seduh. Pengacara Hetsing bangun dan berkata kalau apa yang diceritakan oleh Guli dan Kalyani itu sama, dan itu tidaklah bisa dijadikan bukti. Guli menjawab kalau dia ada merekam bukti video di ponselnya. Pengacara Hetsing bertanya, lalu mana ponselnya? Kalau itu ada, kamu bisa menunjukkannya kepada Pak Hakim, kata pengacara Hetsing. Lalu Jabdis menjawab dari belakang, ponselnya ada di sini. Semua menoleh ke Jabdis. Jabdis lalu serahkan ponsel itu kepada pengacaranya dan pengacara itu melihat sebentar. Setelah itu dia serahkan ponsel itu kepada Pak Hakim. Video rekaman itu pun Pak Hakim tunjukkan lewat layar tancap. Di layar menunjukkan perbincangan putra Hetsing dan temannya yang mengarah ke tujuan jahat mereka. Lalu di akhir video adalah suara Guli yang ketakutan karena diserang oleh para pria jahat itu. Dan suara Kalyani yang datang menyelamatkan Guli di saat itu. Semua menonton. Pihak Kalyani sangat marah juga sedih atas apa yang menimpa Guli. Sementara pihak Hetsing ketakutan karena di layar tancap sudah terbukti kalau putra Hetsinglah yang bersalah. Hetsing pun dari wajahnya dia sudah kehilangan harapan karena memanglah anaknya itu bersalah. Guli yang teringat hari itu, dia menangis lagi. Rekamannya selesai. Pak Hakim berkata setelah menonton dan mendengar rekaman videonya, pengadilan telah memutuskan. Lalu semua orang yang telah ikut dalam kejahatan ini mereka juga akan diadili, yaitu teman-temannya putra Hetsing. Temannya putra Hetsing mulai menangis karena mendengar dia akan ikut diadili atas kejahatan mereka. Saat terakhir, Pak Hakim berkata kalau Kalyani melakukan tembakan karena pertahanan diri dan juga untuk menyelamatkan nyawa seorang gadis yaitu Guli. Pak Hakim mengatakan Kalyani dinyatakan bebas. Nenek lega mendengar keputusan hakim. Semua keluarga Kalyani senang dan bersyukur karena Kalyani dinyatakan tidak bersalah. Pak Hakim mengetuk palu. Sidang pun berakhir. Teman putra Hetsing ditangkap. Hetsing juga jalan pergi. Kalyani memeluk Jabdis. Setelah itu Kalyani melihat Guli.
Guli jadinya menangis bahagia karena Kalyani telah bebas. Guli pun memeluk nenek. Kasus Kalyani dan Guli pun selesai.